orang miskin yang taat. Atau justru orang miskin yang sabar, mananya taat itu sabarlah. Ya. Tak paham saya. Orang miskin banyak ibadah. Oh, cantik lah. Ya. Orang miskin banyak ibadah. Mestinya orang miskin untuk menunjukkan bahwa dia menerima kemiskinannya adalah sabar atau qanaah. Ya. Itu ibadahnya, ibadah utamanya orang miskin. Ya. Ibadah itu sholat, puasa itu sama semua. Tak ada beza orang miskin ke orang kaya, ke rakyat jelata, ke orang atasan, ke sama saja. Sholat, puasa, zakat, haji, sholat sunnah, ya, menolong orang itu sama. Ini tak akan yang lain menjadi lebih daripada yang lain. Orang miskin ibadahnya tak banyak, tak ada kan, ini tak akan melebihi orang kaya, ya, yang ibadahnya banyak. Nah, yang melebihi dia bukan ibadahnya, tetapi apabila dia miskin sabar, baru pangkatnya lebih tinggi daripada orang kaya, ya, meskipun orang kaya itu ibadahnya banyak. Gitu. Kalau masalah ibadah ya semua sama. Mananya orang miskin ada wali, orang kaya ada wali. Orang miskin ibadah terus, wali lah dia. Gitu. Tapi yang melebihi, arti yang melebihi ini kan fadail, afdal, ya. Ibadah yang afdal itu yang melebihi yang lain, karena yang lain sama. Misalnya orang kaya raya, dia kedekut, tetapi puasa Senin Kemis, duha, tahajud, zikir. Ini tidak tidak menjadi menghilangkan kewajiban dia sebagai orang kaya. Karena ibadah dia yang sebenar adalah memberi kepada fakir miskin. Ini ibadah dia yang benar. Bukan Senin Kemis. Orang kerajaan misalnya, dia bikin musola, dia bikin masjid, dia bikin, ya, tapi memakan uang rakyat, menyusahkan rakyat, udah hilang itu ibadah, nggak ada. Karena yang abdolnya dia memudahkan rakyat. Adapun yang lain sama. Ini mengenai, ini lebih dari yang lain, abdoliyah. Dan abdoliyah itu bukan satu, bukan sama, ikut keadaan dia, ya. Seorang pelajar misalnya, jika dia menuntut ilmu dan terus, ya, ini abdol, ya. Adapun kebaikan yang lain-lain sama, bukan pelajar, bukan pelajar, sama. Kewajiban dia adalah ikut keadaan dia di situ. Keutamaan dia ikut keadaan dia di situ. Apa keutamaannya? Ya. Sehingga dibandingkan bagaimana orang kaya bersyukur dengan orang miskin bersabar, ya, mana lebih mulia? Di dalam syariat miskin, karena ada hadis orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun dibanding orang kaya. Ini sama-sama soleh, sama-sama sholat, sama-sama ibadah, sama-sama puasa, sama-sama berakhlak. Yang ini syukur, yang itu sabar. Itu sebab di zaman para sufi yang abad kedua dulu, pertama-tama banyak mereka dari orang kaya yang meninggalkan hartanya karena hadis itu. Ya, itu sebab orang sufi dikatakan mementingkan akhirat dalam buku-buku
Ya, ketika cerita tentang orang sufi di abad kedua, yang orang orientalis mengatakan orang sufi menjauhi harta. Akhirnya terjadi kemunduran di dalam umat Islam. Padahal bukan. Dia meninggalkan harta itu diberikan kepada orang lain untuk mensejahterakan. Dia memilih kesejahteraan akhirat. Malah sejahtera. Sehingga ada orang yang seperti itu, ya, dia ingin mendapat abdoliyat. Karena kalau dia tidak jadi miskin, tidak abdoliyat. Ibadahnya apa semua, nggak ada abdoliyahnya. Ya. Kalau dia orang kaya bersyukur, maka ada kan hadis dari 10 sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Yang terakhir jalan ke surga itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena dia tetap kaya sampai wafat. Ya. Yang terakhir itu, yang terdepan Abu Hurairah kena termiskin. Mungkin atas dasar itu orang sufi lari ke miskin. Ya. Artinya mereka meninggalkan harta di tangannya. Nah, itu mungkin afdoliyah di situ. Kalau ibadah apa semua itu kewajiban yang rata. Ya. Semua orang Islam dalam keadaan apapun. Tapi ada yang afdoliyah adalah ikut keadaan dia. Apa afdoliyahnya? Apa afdoliyahnya? Apa afdoliyahnya? Apa afdoliyahnya? Ya. Orang tidak boleh bangga dengan banyaknya puasa, banyaknya mengaji Quran, banyaknya berzikir, banyaknya tahajud, banyaknya itu semua sama. Apa kewajibanmu di situ? Seperti misalnya istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, ya, suami kepada anak istrinya, gitu. Nah, di situ afdoliyahnya. Adapun ibadah-ibadah lain, istri, suami, anak semua sholat, puasa. Sehingga ulama sering bercerita dalam mimpi. Ulama wafat, ulama itu wafat, ini ulama wafat, ditanya, "Ma fa'ala rabbuka?" Ya. Apa yang Allah perlakukan kamu di akhirat? Ya, banyak sekali kisah-kisah ulama itu mengatakan, ya, aku ternyata seluruh ibadahku dalam berdakwah, ya, mengajarkan orang, kemudian menulis kitab, ternyata tidak ada artinya apa-apa. Itu kewajiban orang yang punya ilmu. Tapi dia bilang, ada yang mengatakan aku memberi makan lalat, ada yang mengatakan aku menghormati seorang kecil, ya, seorang, artinya hamba yang kecil yang tidak dihormati orang, yang ya, tiba-tiba dia datang kepadaku dan aku muliakan itu. Ya, jadi ada yang afdoliyat. Orang jika tinggi menghormati yang rendah, itu afdoliyatnya. Ya, mentang-mentang dia udah dai internasional, ya, dai di TV, dai di mana-mana, sudah tak pandang ya, orang rendah-rendah, ya nggak, kamu cukup 5 menit. Tapi jika orang yang besar datang, kamu 2 hari ya, bertamu di rumahku. Nah, ini ya, seolah-olah itu etik. Nah, seperti begini, tawadu itu orang yang atas ke bawah. Kalau orang bawah ke atas bukan tawadu. Kita kepada orang tua, lalu kita kepada guru, tawadu. Loh, kok tawadu? Itu kewajiban. Sekali 1000 kali kamu merendah, itu bukan tawadu namanya. Ya, kewajiban. Tapi ketika orang atas menghormati orang bawah, guru menghargai muridnya, itu baru tawadu. Ya. Suami mengalah dengan istrinya, itu tawadu.
Makanya tawadu semua suami nih. Semua tawadu. Ya. Ada di antara mereka orang sufi yang memang kaya raya. Ya, yang paling dikenal itu Imam Syazuli ya. Abdul Salam Ibn Masis. Itu orang kaya raya. Ya. Orang yang miskin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang dia tak punya harta lah. Dia tak ada harta. Ketika mengaji pun makan itu dari bekas orang makan dia makan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Dia mengajar pun mula-mulanya gurunya bagi majelis dia. Gurunya ada uzur, maka gurunya cakap, kau duduk di kursiku. Ya, menggantikan tempatku. Aku dah uzur dah. Lalu Syekh Abdul Qadir duduk di situ. Karena orang suka dengan ceramah dia, maka muridnya membesarkan majelisnya. Dia tak nikah tuh. Lalu orang tawarkan nikah, aku tak mau. Karena perempuan akan mengganggu kejernihan pikiranku dan hidupku. Ini beliau yang cerita. Aku tak punya apa-apa, sehingga aku duduk di majelis guruku sudah uzur dan aku berceramah. Mula majelis guruku kecil sehingga menjadi majelisku sebesar satu kampung tuh yang menampung puluhan ribu orang, kata cerita beliau. Dan aku tidak menikah karena aku takut perempuan itu mengganggu kejernihan hidupku dan dakwahku. Sehingga Allah mentakdirkan ya, aku menikah 4 istri. Beliau yang bercerita, semuanya menolong dakwahku. Ya. Dia tak menuntut apa-apa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi membantu semua dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetap tak punya apa-apa hingga wafat. Tak meninggalkan apa-apa. Harta pun itu harta istrinya, dia tak punya harta. Istrinya yang berada, yang kaya, dan tetap atas nama istrinya semua. Tak ada satu nama pun harta nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini miskin. Bagaimana orang kaya? Sama. Harta dia, ya, dia berniaga. Hatta Syekh Ibrahim bin Adham, dia anak seorang adun lah kalau di kita, orang kaya raya lah, ya, raja negeri lah. Tapi dia tinggalkan, dia berguru, dan kemudian dia sampai sebagai seorang mursyid, dan kemudian mengajar. Sisa harta dia masih ada, dibuat niaga, dan semuanya diberikan kepada muridnya, makan apa semua. Lalu habis hartanya Ibrahim Adam, dia bekerja, muridnya tak tahu. Ya. Jadi selepas mengajar, datang waktu makan, dia pergi. Kamu tunggu ya, aku nak ambil makanan. Ya, muridnya tunggu, datang bagi makan. Dia orang kaya, jatuh miskin, tapi mental memberi itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Satu ketika beliau cari makan tak dapat. Muridnya, ya, tunggu, kata Syekh Adam, kamu tunggu ya, jangan makan dulu sebelum aku datang, karena makan yang ada ini kurang dan sedikit lah, tak cukup. Jadi dia mau tambah, rupanya sampai habis dia tak dapat. Ya. Dia balik tanpa membawa apa-apa. Tengok muridnya tidur. Ya. Kenapa? Karena lama.
Ya, kemudian dia tengok makanan pun habis. Ya, itu salah satu kisah. Kemudian Syekh Ibrahim Adham sedih, ya, menangis. Ya, kenapa? Karena muridnya lama mungkin menunggu dia datang, sehingga ya, akhirnya dia makan juga makanan yang kurang itu. Tak tahu muridnya berpikir apa kepada gurunya. Ya, tapi dia tetap berpikir positif. Sidi Abdul Hasan Asyazili, dia kemana-mana pergi bawa makanan. Ya. Tetapi ketika dia meninggal, tak ada satu serwal pun istilahnya harta milik dia. Ya. Semua dinafkahkan kepada fakir miskin, yatim. Bahkan pernah kan dia pergi haji, bawa barang harta dagangannya semua. Lalu dia singgah di satu tempat. Orang haji kan dulu memang sekali berniaga. Kalau memang orang-orang bisnismen, ya, orang ahli niaga, ya dia bawa perniagaannya. Berhenti di sebuah padang pasir. Setelah itu dia bermalam di situ, kemudian pagi-pagi berangkat. Ya. Imam Syazili apabila berangkat pun dia tetap terakhir, kamu jalan dulu. Lalu dia mendengar ada suara kresek. Ya. Kan beliau buta. Lalu mendengar, maka suruh tanya, apa itu? Nampak rupanya begitu orang ini pergi semua, ada orang memakan bekas makanan rombongan Imam Abdul Hasan Asyazili. Dibagi tahu orang memakan bekas makanan itu. Kata Imam Syazili, panggil semua itu. Dipanggil murid-muridnya yang bawa harta itu, dipanggil orang yang makan bekas makanan di sini. Kita bawa harta berapa? Sekian. Kalau kita kembali ke rumah, perlu harta berapa? Perlu sekian. Coba bagikan yang harta untuk kita balik. Kita tak jadi pergi haji. Ya, kenapa? Ya, mereka tak tanya kenapa pun. Ya, tanya. Kita kalau balik berapa? Perlu harta, perlu makanan sekian. Oke, bagikan dulu. Ya sudah. Maka bagi harta yang banyak tuh bagi ke dia. Kita sudah pergi haji dah. Sudah balik lagi. Nah, kalau kaya macam itu tetap afdol. Ya. Tetap afdol. Itu yang dikatakan mereka tidak sangkut di dalam hatinya. Dan itu kisah-kisah kenyataan itu sebetulnya sampai hari ini orang sufi. Cuman mata kita yang materialistis mungkin itu tak memandang, tak melihat. Seperti Sayyidina Ali Al-Khawas, dia tak makan apa-apa pun. Tengok ada orang tak punya, dicari muridnya yang berada, aku minta uang, ambil, dibuang ke sana. Minta uang, dibuang ke sana. Ya. Artinya itu mental akhlak tetap ada pada mereka. Tidak ta'alluq. Ya. Dulu mungkin mereka ada ya, harta istrinya pun mereka tak bagi untuk orang. Ini istri dulu lah. Ya. Istri sekarang susah. Kalau kita bagi orang dia tak bagi, memang dia istrimu. Ya, yang dibagi janda pula. Ya, itu istrimu. Oh, janda dibagi. Ya, tetap mereka kaya. Makanya saya pernah cerita pasal kaya dan miskin itu kena keturunan. Seperti Syekhuna, gurunya guru kami di Syria. Orang kaya, tapi oleh Allah disukakan untuk mujahadah, ditinggalkan, dibuang oleh Allah rasa sukanya kepada harta, dia tinggalkan harta ayahnya. Ya, ayahnya mencari, dia lari, dia khidmat kepada gurunya.
Sehingga dia bekerja untuk makan pun bekerja. Kalau enak harta ayahnya banyak, tapi tak. Akhirnya gurunya wafat, dia diangkat menjadi khalifahnya dan duduk. Ayahnya wafat, dia dapat waris. Kan kaya. Warisnya dia boleh bina masjid, dia boleh punya kereta mewah, dia boleh bina rumah besar, majlis itu pun masih ada. Diberi muridnya untuk berniaga dan dia terus ya mengajar. Ya karena keturunan kaya. Ya Syekh Abdul Qadir keturunan miskin. Ya. Tetap Allah harta khidmat kepada dia. Apakah lewat istrinya, lewat orang tuanya, lewat muridnya, lewat di tangan mereka tak ada harta. Ya. Kenapa? Karena tetap mereka mengutamakan fakir. Sehingga ada hadis sahih lagi. Nabi berdoa, Allahumma ya ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku kepada orang-orang miskin. Jangan kita anggap di tangan tak ada harta itu takdir Allah, tapi sikap dia tidak memiliki dan boleh memberi, itu miskin maksudnya, fakir. Nabi jangan dikira miskin, Nabi kaya. Ya. Ya. Tapi tengok Nabi makan 3 kurma. Kita sudah miskin pun masih ingin 1 kilo kurma tuh. Ya. Cukup buka puasa 3 kurma, selesai. Kalau di kepala kita itu untuk urusan makan dibuang, jimat tuh uang tuh. Ya ini makan ini macam nomor 1 dalam hidup. Dibuang saja tuh pikiran makan, jimat sudah. Makan sehari 4 kali macam takjil. Bulan Ramadan dia tulis menu 1 hari, setiap hari berganti, jadi 30 hari 3. Nah, hari ini buka ini, hari ini buka ini hari. Nah. Ini mestinya ada manajemen kalbu, ini manajemen button, ya, manajemen perut, bukan manajemen hati. Itu kan urusan makanan. Ya. Makanan itu perkara pertama yang mesti dibuang bagi seorang muridin ilallah. Wallahu a'lam.